Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, siswa-siswi baru SMP Negeri 2 Kuala Tungkal. Baiklah, untuk hari ini MPLS hari ketiga, yaitu dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Selamat datang anak-anak ibu semua di sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Kuala Tungkal, yang tentunya nanti kalian lebih giat lagi dan kreatif dalam menjalani pembelajaran akademik maupun non-akademik. Sebelum kita masuki materi MPLS, ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Zainab SPD. Ibu mengajar di SMP Negeri 2 Kuala Tungkal, bidang studi IPS. Anak-anak ibu sekalian yang ibu banggakan, baiklah, materi MPLS hari ini yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, yang tentunya kalian mungkin sudah tahu atau waktu di SD kalian sudah pernah dengar bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin ini ada di bidang studi PKN. Baik anak-anak ibu semua, tolong disimak materi yang ibu paparkan ini, karena nanti di akhir pembelajaran itu ibu adakan uji pemahaman atau ibu memberikan soal sebanyak 2 soal yang tentunya kalian harus kerjakan. Baik, untuk yang materi pertama yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya kita tahu di era globalisasi pada saat ini penting sekali kiranya bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara agar kita bisa menyikapi bagaimana keadaan negara kita sekarang, yang tentunya banyak ancaman-ancaman dari luar, yang tentunya kita sendiri bisa mengatasi bagaimana ancaman-ancaman tadi bisa kita hindari. Baik, untuk mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi hal ini kita bisa lihat di berbagai daerah itu banyak terjadi gejolak, ada perkelahian antar daerah, perkelahian antar pelajar, tawuran. Itu salah satu penurunan, contoh penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke anak-anak ibu yang ibu banggakan, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah negara NKRI itu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemampuan diri yang dilandasi keikhlasan dan kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa negara Indonesia. Itu adalah makna dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita bisa lihat di situ ada kesadaran bela negara. Di materi kita ini ada kesadaran bela negara. Apa sih yang dikatakan kesadaran bela negara? Itu adalah bagaimana mempertahankan negara kita dari ancaman dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, kalau kita bisa bicara cinta tanah air, ini dalam artian nasionalisme, cinta tanah air. Oke. Selanjutnya di situ ada nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 1. Cinta tanah air, atau dikatakan itu disebut juga dengan nasionalisme atau rasa nasionalisme. Itu cinta tanah air. Contohnya kalau kita sebagai siswa, salah satu bukti kita ada rasa nasionalisme kita. 1, kalian bisa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin kalau kita mengadakan tatap muka. Itu salah satu buktinya kita bukan hanya mengikuti, tapi
tahu makna. Apa sih kita mengikuti upacara bendera itu? Nah, di situ kalian mungkin dalam mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dengan tertib, itu salah satu bukti kalian cinta tanah air. Seterusnya, kalian giat dalam belajar. Giat dalam belajar untuk menuju masa depan. Masa depan demi bangsa dan negara. Oke? Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti Ibu katakan tadi, bagaimana sikap dan kepribadian kita, bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa negara kita. Nah, itu kita bisa dapat mewujudkan dengan mencegah perkelahian. Mencegah perkelahian antar perorangan atau individu, terus atau kelompok menjadi anak bangsa yang berprestasi tentunya. Oke. Seterusnya yang ketiga, Pancasila. Ya. Mungkin kata-kata Pancasila kalian tidak asing lagi, itu adalah ideologi kita, di mana maaf Ibu katakan, anak-anak sekarang kadang lupa dengan lima sila. Pancasila, Panca-5 sila itu ya. Ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan mentang-mentang kita pandemi, COVID, kalian tidak tahu lagi apa sih isi dari Pancasila, makna dari Pancasila. Per tiap-tiap butir Pancasila itu ada maknanya. Ya, bukan hanya sekedar lambang, bukan hanya sekedar Pancasila dasar negara kita, apa maknanya, itu banyak sekali di situ. Oke? Yang keempat ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, ini bagaimana berkorban untuk bangsa. Contohnya nyata seperti sekarang ini ada SEA Games, ya kan? Jadi itu para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu salah satu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Nah, kemampuan bela negara diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras dan menjalani profesi masing-masing. Kalau kalian anak sekolah, disiplin dalam belajar. Jangan mentang-mentang pandemi, kalian tidak tatap muka, kalian belajarnya seenak-enaknya aja gitu. Maksudnya kalian punya tanggung jawab. Saya diberikan tugas oleh guru, saya mengerjakan, kalian kumpulkan tugasnya. Itu melalui WA dan segala macam. Salah satu bentuk disiplin kita, pas tugas hari ini langsung kalian kerjakan. Itu contoh kalau disiplin sebagai anak sekolah. Oke? Yang selanjutnya itu ada lagi nasionalisme, ya. Para pendidikan kewarganegaraan itu ada ditanamkan prinsip etik multikulturalisme. Itu maksudnya kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada tuh pada etnis dan religi yang sudah ada menjadi bahan perkataan kebangsaan apabila negara memiliki sikap toleransi. Jadi toleransi antar umat beragama. Hidup kita kan berdampingan dengan ada yang mungkin perbedaan agama. Bagaimana kita ada toleransinya, saling menghargai satu sama lain. Oke. Di situ kalau kita katakan tadi ada nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, nasionalisme itu terbagi atas beberapa. Satu, ada nasionalisme dalam artian sempit dan nasionalisme dalam artian luas. Kalau sempit itu sikap mencintai bangsa sendiri yang seperti Ibu katakan dari awal, sikap mencintai negara sendiri itu contoh kita tadi seperti Ibu katakan, kalian lebih giat belajar lagi, mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan seksama. Itu salah satu contohnya.
Yang kedua ada lagi nasionalisme dalam artian luas. Ini mencintai bangsa dan negara sendiri, menganggap semua bangsa sama derajatnya. Itu arti nasionalisme dalam pengertian yang sangat luas. Oke, di situ ada lagi 3 hal. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan persamaan antar suku-suku penghuni Nusantara. Wah, kalau bicara suku, itu kita banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, contohnya ada suku Batak, suku Banjar, Bugis itu, suku Minang itu suku. Jadi kita dari yang perbedaan ini bagaimana kita bisa menyelaraskan, bisa punya toleransi antar suku tadi. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa dan negara. Oke, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Oke, anak-anak. Yang pertama ada namanya sukuisme. Sukuisme menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Itu tidak boleh. Oke, sah-sah saja kita menganggap suku kita paling baik, tapi tentunya kita lebih juga menghargai suku-suku yang lain. Ya. Nah, yang kedua ada namanya chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Oke, kita membanggakan negara kita sendiri, sah-sah saja, bagus. Itu salah satu bukti kita cinta pada negara sendiri. Ya. Terus yang ketiga ada ekstremisme. Itu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu kekerasan dan senjata, itu namanya. Terus yang keempat ada provisialisme, yaitu sikap selalu terkuat dan dengan provinsi atau daerah sendiri. Ya, itu adalah kalau kita katakan tadi 4 yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang terakhir, ini ada materi mengenai ciri-ciri patriotisme. Ya, sikap patriotisme. Kita bahas dulu apa sih sikap patriotisme itu? Sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa dan mempertahankan kejayaan negara. Ya, patriotisme. Seperti kita pahlawan-pahlawan kita, itu tidak menghiraukan lagi entah nyawanya, keluarganya, ditinggalkannya semua demi membela negara. Ya, ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri patriotisme itu cinta tanah air. Yang dikatakan tadi nasionalisme, sikap nasionalisme itu kita tanamkan dari sini. Sikap nasionalisme, cinta tanah air. Saya cinta dengan bangsa Indonesia. NKRI harga mati. Itu harus kalian tanamkan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, jadi apapun kegiatan kita, apakah itu yang penting kita kepentingan bangsa dan negara. Kita kesampingkan dulu kepentingan pribadi atau golongan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi MPLS hari ketiga, mengenai kesadaran berbangsa dan negara. Semoga kalian bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, nanti di akhir pembelajaran Ibu kasih 2 pertanyaan yang menyangkut materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, anak-anak Ibu, cukup sampai di sini. Semoga kita diberi kesehatan semua. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak di rumah aja. Salam sehat dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.